Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang jeritan hati dia. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Apakah isi jeritan hatinya terhadap kamu saat ini? Pembacaan ini bersifat timeless, jadi kapanpun kalian melihat video ini atau menonton video ini, bisa jadi pembacaan kali ini itu adalah energi kalian di saat kalian menonton videonya, oke? Pembacaan ini bisa terbolak-balik ya energinya, jadi kalian situasikan saja. Aku melihat bahwa kamu berdealing dengan seseorang yang sebenarnya orangnya dermawan, pengasuh ya, terus juga selama ini ternyata dia ini orang yang selalu menyambut kamu, dia orang yang selalu merasa nyaman sama kamu. Di sini aku melihat memang dia orangnya pengasuh ya, orangnya juga bijaksana, orangnya simple ya. Mungkin dia orang yang suka merawat diri, maksudnya itu mungkin ya suka bertreatment ya, atau mungkin suka stylish rambut, atau suka pakai krim ya, krim wajah. Pokoknya di sini aku melihat di sini dia suka merawat diri, mau itu laki-laki ataupun perempuan. Kalau aku lihat memang kamu berdealing dengan seseorang yang orang ini sukses itu atas kerja keras sendiri gitu ya, jadi bukan warisan gitu ya. Mungkin ada warisan, tapi maksudnya di sini orangnya juga memang pekerja keras ya, dan juga dia sukses dari hasil kerja kerasnya itu gitu ya. Orangnya orang rumahan dia ini ya, orang yang nggak suka kilar-kilir kemana-mana ya, kecuali kalau ada hal-hal penting gitu ya, atau misalkan sesekali kumpul dengan teman ya gitu, tapi lebih ke orang rumahan banget orang ini ya. Terus kalau misalkan dia seorang wanita, mungkin dia nyonya rumah ya. Nyonya rumah tuh kayak dia pengatur keberlangsungan di rumah ya, mungkin tentang uang bulanan, bayar listrik, bayar ini itu, terus itu yang mengontrol stok makanan atau apa gitu ya. Terus juga mungkin dia orangnya penyayang ya, penyayang keluarga, terus pintar memasak atau apapun lah gitu ya. Orang yang murah hati ya, suka memberi, aku lihat di sini. Dia punya energi kemakmuran, keamanan, dan orangnya itu membumi gitu ya. Oke, ini sifatnya bisa terbolak-balik. Kalau misalnya kamu merasa bukan ini energi dia, bukan ciri-ciri dia, ada kemungkinan ini berarti ciri-ciri kamu. Kalian situasikan aja ya. Oke. Kemudian aku melihat di sini untuk saat ini keadaan dia sedang mencoba untuk tenang ya, sebelum melangkah ataupun mengambil keputusan. Kenapa? Karena kalau aku lihat saat ini nuansa hubungan kamu dengan dia itu
mungkin habis ada masalah, atau mungkin ada suatu keputusan yang membuat dia juga mau nggak mau terima atau enggak ya, kayak gitu. Jadi kayak di situasi sekarang ini dia sedang mencoba untuk lebih tenang, melihat ya suasana atau momen yang ada di hubungan kalian. Apakah ini memang sudah berakhir atau tidak, seperti itu. Apakah ini mau diakhiri atau tidak. Nah, dia sedang melihat atau menilik konsekuensi dari nanti keputusan yang akan diambil. Seperti itu, ya. Jadi sekarang dia sedang mencoba untuk tenang. Terus itu juga sedang mencoba untuk ramah dengan diri sendiri, ya. Dia sedang mencoba selaras dengan diri sendiri. Jadi orang yang memang nggak memaksakan segala sesuatunya gitu ya, dia akan lihat dulu dari momennya, dari situasinya dulu gitu, baru dia akan action gitu ya. Jadi nggak memaksakan gitu. Dan aku melihat di sini dia sedang mencoba untuk tenang dengan diri sendiri terlebih dahulu untuk menemukan kepekaan dalam dirinya. Mungkin memang orangnya selama ini nggak peka, atau mungkin dia kurang memahami kamu, atau kurang memahami situasi, ya, kayak cuek gitu ya, terlalu cuek sama ini, sehingga dia nggak terlalu mengenal kamu atau nggak mengenal masalah di antara kalian, ya. Jadi untuk saat ini dia sedang mencoba untuk peka ya dalam diri dia, memunculkan kepekaan dalam dirinya. Dan aku melihat di sini dia itu pengen banget punya hubungan yang tulus, penuh kasih sayang, penuh perhatian. Nah, jadi makanya di sini dia hati-hati banget kalau memang kamu dengan dia ada masalah. Apakah masalah itu memang baru atau mungkin sudah mendarah daging, atau masalahnya ya dari dulu ya inilah masalahnya. Intinya apapun masalahnya, di sini dia ingin menemukan solusi hubungan ini itu gimana gitu ya. Makanya saat ini dia sedang mencoba untuk tenang dulu ya, ramah dengan diri sendiri, peka terhadap diri sendiri, sebenarnya perasaan dia itu maunya gimana. Bisa jadi selama ini dia itu nggak terlalu terbuka tentang perasaan dia sebenarnya terhadap kamu, sehingga saat ini dia gambling, bingung harus berbuat apa, seperti itu. Terus itu juga aku melihat bahwa situasinya ngerasa dia ini kayak mentok gitu loh ya, untuk datang kembali ke kamu itu kayak mentok, nggak ada jalan. Nah, makanya di sini dia mencoba untuk tenang, pikirkan, selaras dulu dengan hati dia, dengan diri dia, sebenarnya aku ini maunya gimana sih, aku ini maunya sama siapa sih. Nah, kayak gitu ya. Karena ketika dia mau kembali ke kamu, aku melihat di sini dia ngerasa jalan itu kayak tertutup. Apakah memang kamu sudah memblokir dia? Apakah memang atau dia yang memblokir kamu? Intinya di sini ada jalan yang tertutup, gitu. Atau mungkin kamu memang sudah move on, atau mungkin kamu sudah ada yang lain, gitu ya. Dia intinya ngerasa mentok. Sehingga aku lihat di sini memang sempat ada rasa putus asa untuk, aduh kayaknya udah deh nggak usah kembali lagi sama kamu, karena jalannya sulit gitu. Karena jalannya sudah ditutup gitu ya, entah siapapun yang menutup, tapi intinya ini atas kehendak semesta ya. Nah, sempat nih putus asa, tapi karena ini the world-nya reverse, aku merasa akan muncul kembali ya keinginan untuk memperjuangkan kamu lagi gitu. Makanya di sini pergerakan dia itu kayak lambat banget gitu ya, kayak nggak kelihatan gitu ada pergerakan dia, karena ini dia itu masih gambling, bisa bingung gitu ya, mau datang ke kamu tapi nggak ada jalan. Tapi kalau misalkan mau meninggalkan kamu nggak ikhlas gitu ya, nggak rela kayak gitu. Dia masih ingin memiliki kamu, dia masih ingin bersama kamu gitu. Cuman jalannya belum ketemu, solusinya belum ketemu. Dia juga aku melihat di sini dia juga pergi meninggalkan kamu, atau mendiamkan kamu, atau berpisah dari kamu
memang kemarin berpikir bahwa dia ingin memasuki situasi yang baru gitu loh ya. Dia ingin memasuki suatu lautan yang memang berbahaya. Maksudnya itu kayak gini, kayaknya dia ini juga memang punya masalah dengan hidupnya ya, dengan hidupnya kayaknya dia ini punya masalah. Mungkin kemarin ada masalah tentang keuangan atau apapun gitu ya. Nah, jadi dia menganggap bahwa berpisah dengan kamu akan bisa membuat dia lebih fine gitu ya. Dia akan lebih fokus pada masalah yang saat itu dia prioritaskan. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin lama dia berpisah dari kamu, semakin di sini aku melihat kayak dia kayak stuck, kayak nggak ada kemajuan apapun, ya. Terus itu juga aku melihat dia kayak udah kewalahan gitu loh, kewalahan ketika dia semakin jauh dari kamu, atau semakin lama pergi dari kamu. Dia merasa kayak terkekang, kayak nggak bisa lari gitu loh dari kamu ya. Dia kayak tidak menemukan tempat untuk bisa lari atau berlindung gitu. Jadi makanya di sini walaupun dia sempat kayak putus asa, dia akan memperjuangkan kamu lagi, yaitu karena di sini ada suatu perasaan ya yang nantinya membuat dia mengambil suatu keputusan agar tetap bertahan dengan kamu. Seperti itu. Cuman kalau aku lihat memang di sini tuh keadaannya memang kacau saat ini ya. Keadaan kamu dengan dia kacau. Entah memang secara pribadi keadaan kalian hidupnya lagi kacau, atau bisa jadi suasana hubungan kamu dengan dia lagi kacau banget. Kamu mungkin sudah tidak percaya, kamu mungkin sudah muak, kamu sudah mungkin capek atau apapun, sehingga dia kayak mau memperbaiki hubungan ini kayak waduh sulit ya gitu, karena banyak sekali ketidaknyamanan gitu loh ya. Intinya banyak sekali kekacauan yang ada di hubungan ini gitu, sehingga yaitu dia mengalami masa-masa sulit ya. Terus juga aku melihat, tapi dia juga ngerasa bahwa hubungan kalian ini kok stuck gitu loh, stuck ya, tidak menemukan jalan gitu. Bahkan aku melihat di sini dia ngerasa kayak hubungan kita ini kok tidak secepat apa yang dia inginkan gitu loh ya, kok gini-gini aja gitu. Terus itu juga mungkin sebagian dari kalian atau sebagian dari mereka itu yang ternyata udah ada yang sampai kawin lari dengan seseorang, sehingga ini juga yang membuat masalah di antara kamu dengan dia ya. Kamu mungkin gak percaya lagi ketika dia nanti akan datang, dan dia ketika mau datang juga sekarang ya, dia mikir lagi, waduh kemarin aku mengkhianati kamu sampai kawin lari dengan si A, kira-kira kalau aku datang bakalan kamu terima nggak ya. Nah kayak gitu ya. Kalau misalkan di antara kalian sudah ada di antara mereka semua itu ada yang sudah menikah seperti itu. Kalau misalkan dia ternyata tidak ada yang lain atau belum menikah gitu ya dengan seseorang di luar sana selain kamu, aku melihat memang ada sesuatu yang membuat hubungan kalian ini dia ngerasa kayak tidak puas satu sama lain. Karena ini juga ada faktor pihak ketiga juga sih ya, ada faktor dari pihak ketiga. Entah di saat itu dia memang selingkuh, atau mungkin dulu dia pernah selingkuh dan kamu memang sudah menjudge dia, sudah berpikir bahwa dia ini orang tukang selingkuh. Jadi kepercayaan dirimu terhadap dia itu kayak hilang gitu kalau aku lihat ya. Tapi sebenarnya aku melihat bahwa ini ada Ten of Cups, ada keinginan untuk melanjutkan hubungan ini, rekonsiliasi, union, bahkan ke pernikahan. Kalau misalkan kalian sudah menikah ya berarti dia pengen punya hubungan yang lebih intim, lebih intens, lebih deep, lebih dalam kayak gitu ya. Bahkan aku melihat di sini ada yang menginginkan seorang anak, punya rumah yang yang stabil ya, di tanah stabil. Terus itu juga aku melihat di sini dia kayak pengen punya keluarga bahagia gitu dengan kamu.
Ya, jadi kalau misalkan sekarang kalian berpisah, aku melihat di sini kayak ada keinginan untuk kembali lagi bersama, seperti itu. Oke, Two of Wands tuh ya. Aku melihat di sini memang ada ketidakpuasan satu sama lain ternyata. Ya, dalam menjalani hubungan kalian. Ya mungkin dulu apa nih, dia mungkin lagi ada masalah ya, sehingga dia sering tidak komunikasi dengan kamu, sehingga kamu pun bingung, aku ini sebenarnya siapa kamu gitu ya. Bahkan kalau punya ada masalah tuh dia pendem sendiri, dia nggak ceritain, seperti itu, sehingga membuat hubungan kalian merasa tidak puas karena banyak waktu yang dia luangkan untuk fokus dengan prioritas dia di saat itu gitu. Mungkin karir ya, berarti dia fokus dengan karirnya aja gitu. Kamu jarang gitu dihubungin sama dia kayak gitu. Itu juga ada indikasi perselingkuhan ya. Aku melihat bahwa si dia ini sebenarnya orang yang terampil, orang yang berbakat, orang yang memiliki keahlian, berkualitas, punya standar yang tinggi ya. Dan juga mungkin dia ini seorang penguasa ya, penguasa. Mungkin dia memang punya jabatan atau posisi di pekerjaan dia, entah itu manajer, direktur atau apapun itu, atau mungkin dia pebisnis ya, dia yang punya bisnis kayak gitu, bisa jadi. Intinya di sini dia itu punya jiwa penguasa, jiwa kepemimpinan, seperti itu ya. Dan aku melihat di sini ada suatu dedikasi atau pencapaian yang ingin dia targetkan gitu ya. Ada dedikasi juga aku lihat di sini. Dan aku melihat bahwa salah satu di antara kalian ternyata selama ini tuh terlalu berjuang untuk membuat hubungan ini berhasil ya. Tapi nampaknya sampai saat ini belum kelihatan gitu ya. Tapi sebenarnya ada suatu keberkahan sih ya. Akan ada suatu reward ya atas perjuangan kalian untuk hubungan ini gitu. Ya, akan ada kok nanti ya. Bahkan mungkin nanti ketika dia sudah siap untuk datang ke kamu lagi, akan ada potensi kalian akan lebih dekat, hubungan kalian akan lebih kuat, dan bahkan kalian mau sama-sama untuk mencapai tujuan masa depan tentang keuangan kalian, seperti itu. Jadi kalau aku rasa sih memang masalah dia kayaknya tentang keuangan deh ya, karena aku lihat juga sebagian dari mereka ini ada yang menanggung biaya perekonomian keluarga, adik-adiknya, atau mungkin di tentang apa sesuatu gitu. Terus itu juga kan dia ingin memenuhi kebutuhan dia sendiri ya. Terus juga untuk tabungan masa depan. Sehingga aku melihat di sini dia itu kayak lebih fokusnya ke itu ya, ke pekerjaan kayak gitu. Oke, kemudian dia masih sering memantau kamu dari kejauhan loh, aku lihat di sini ya. Dia masih sering memantaumu dari media sosial kah, atau dari kejauhan gitu ya. Dan aku lihat di sini memang energi kamu dengan dia itu balancing, satu sama lain saling menguatkan. Semakin kalian menjauh, energi kalian itu selalu kuat, semakin tertarik untuk bisa tetap bersama kayak gitu. Terus juga ada union ya, penyatuan. Aku lihat di sini ya. Aku lihat di sini kayaknya kalian akan bersatu kembali. Terus itu juga cuman untuk kembali itu antara kamu dengan dia harus bisa merasa saling balance gitu ya. Karena di sini ada balance tentang keseimbangan. Nah, jadi kalau misalkan dia merasa sudah mantep ya, dia sudah bisa
bertemu dengan kamu, ya maka dia akan datang kayak gitu. Karena kamu dengan dia itu sama-sama saling melengkapi untuk satu sama lain dalam segi bidang apapun. Misalkan dia lagi terpuruk nih secara karir, kamu akan menyemangati, ayo semangat, aku bantu cari lowongan kerjanya ya, kayak gitu. Misalkan seperti itu contohnya ya. Jadi kalian itu sebenarnya satu sama lain saling melengkapi. The runner, okay. Aku melihat di sini dia ini orang yang sangat egois, bahkan dia ini sangat-sangat mendengarkan keegoisan dia. Kalau mengambil suatu keputusan atau tindakan tuh ya yang ngedengerin keegoisannya gitu, dia akan lebih mengutamakan itu. Terus juga relationship of intimacy. Oke. Ternyata si dia ini orang yang takut akan ditinggalkan atau orang yang takut sendirian, seperti itu ya. Bahkan aku melihat di sini dia ini masih memiliki suatu ketakutan akan semakin intimnya seseorang dengan dia. Jadi kalau misalkan awalnya baik-baik saja, masih perkenalan ya, belum ada ekspektasi apa, oke, dia masih akan tetap nempel ke kamu. Tapi kalau misalkan seiring berjalannya waktu, kamu sudah mulai cari kebenarannya, terus itu apa itu namanya, ya nyari kebenarannya lah ya tentang segala sesuatunya, dan kamu sudah mulai sadar gitu ya tentang apa sih sebenarnya yang dia mau gitu ya, gaya hidup yang seperti apa sih yang dia mau, contohnya seperti itu. Nah ya itu gaya hidupnya ya tentang keegoisannya itu gitu kalau aku lihat sini. Karena ya semakin berlarut, semakin panjang kalian menemukan kebenaran ya, maka di situ maka kamu akan semakin dekat kan dengan dia. Nah itu yang membuat dia takut akan keintiman ya. Jadi kadang kan suka nggak jelas ya. Giliran pengen datang, tapi kalau udah semakin dekat, semakin hafal satu sama lain, yang ngilang seperti itu. Dan aku melihat bahwa si dia ini kayaknya butuh waktu untuk healing, butuh waktu untuk berproses dalam hidupnya, butuh waktu untuk mengikuti siklus dalam hidup. Aku lihat di sini. Sejujurnya di sini dia pun sakit hati. Sejujurnya di sini pun dia patah hati banget karena perpisahan yang terjadi dengan kamu. Dia sedih sebenarnya. Dia sedih, break up ya. Pokoknya di sini aku melihat di sini dia sedih banget. Ya, dia sedih. Maka dari itu aku lihat kayak akan ada sesuatu kejelasan yang dia ungkapkan ke kamu. Bisa jadi ini sudah terjadi atau belum. Berarti kalau belum ya nanti ke depannya. Akan ada sesuatu yang dia ungkapkan sama kamu, dan ini tentang suatu kejujuran. Oke, kita lihat ya. Teriakan darinya. Sejujurnya, sorry, ini belum ya. Kita ulang. Di sini dia ingin bertanya sama kamu, apakah saat ini kamu lebih bahagia tanpa dia? Ya, aku melihat di sini kalau kamu lebih bahagia tanpa dia, aduh dia kecewa banget sih. Ya, dia sedih banget gitu loh. I cannot stop thinking about you, kata dia. Dia selalu kepikiran kamu terus. Itu jeritan hatinya yang ingin dia ungkapkan sama kamu. Ya. Kemudian, dan ini, dia sudah tidak peduli ya dengan omongan-omongan orang yang mengatakan kamu beginilah, kamu begitulah, kamu begono lah. Dia sudah mantap, sudah yakin bahwa pilihannya adalah kamu. Jadi kalau mau orang nanya kamu, kalau bukan hal-hal yang penting, ya nggak akan kamu respon, nggak akan dia respon seperti itu. Jadi dia mengabaikan ya. Dia berharap ya, dia berharap
ketika dia datang nanti akan memberikan kabar yang baik untuk kamu, dan dia itu sebenarnya kangen banget ya ngobrol bareng dengan kamu, cerita-cerita seperti dulu lagi, seperti itu. Dia ya bisa deket dengan kamu ya, berbagi cerita-cerita baik, berkompromi tentang sesuatu rencana yang baik seperti itu ya. Dia berharap situasinya sekarang itu bisa saling berbagi cerita baik yang diperoleh atau yang akan terjadi gitu ya, atau rencana-rencana apa seperti itu yang baik-baik. Dan aku melihat di sini ada I love you ya. Dia sangat-sangat cinta kamu loh, aku lihat di sini ya. Bahkan unconditionally, tanpa syarat ya. Aku lihat di sini benar-benar tulus. Aku lihat di sini sebenarnya cinta sama kamu. Bahkan aku melihat untuk saat ini tuh dia tuh sampai kehilangan kendali atas dirinya ya. Dia nggak tahu dia harus berbuat apa, dia harus bagaimana, dia nggak tahu. Aku lihat di sini ya, kalau aku lihat di sini jadi kayak blur gitu loh kehidupan dia, nggak tahu mau ngapain kayak gitu. Oke, inilah keadaan orangnya ya, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan ini ada shio-nya, ada shio ular, shio tikus, kemudian shio macan, shio anjing, shio ayam, shio kambing, dan kemudian ini ada bulan, bisa jadi bulan tanggal lahir dia, tanggal lahir kamu, atau bulan jadian kalian, atau bulan putusnya kalian, atau ada hari-hari tertentu di bulan-bulan itu gitu ya. Mungkin kalian pernah liburan bareng seperti itu. Ada Juni, ada Agustus, ada April, kemudian ada September, ada Januari, satu lagi ya, ada Mei. Kemudian alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap sesuatu ya. Boleh kalian fokuskan aja, kalian situasikan aja ya. Oke, ada C, N, A, I, P, D, T, O, W, K, F, V, V, Q, Z, M, G, S, dan X ya. X mantan bisa jadi ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.